Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasfina Awalia, NIM 162110016 Prodi Statistika dari kelas PMSA. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis proporsi. Langsung saja, yang pertama ada uji hipotesis satu proporsi, di mana rumusnya sudah tertera di dalam slide ini. Mungkin kita langsung saja ke contoh soalnya. Seseorang di suatu desa menyatakan bahwa 50% rumah-rumah di desa tersebut dipasang AC. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 100 rumah baru yang diambil secara random, terdapat 60 rumah yang menggunakan AC. Gunakan alfa sama dengan 10%. Cara penyelesaiannya, pertama, menentukan klaim. Klaim P sama dengan 0,5. Membentuk hipotesis H0 sama dengan P. Karena klaim mengandung sama dengan, maka menjadi H0. H1, P tidak sama dengan 0,5, di mana nilai signifikansi alfa sama dengan 10%, alfa per 2 sama dengan 5%. Lalu, menetapkan daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 ada pada titik kurang dari negatif 1,645 ke kiri dan 1,645 ke kanan. Hal ini karena Z5% sama dengan 1,645. Statistik ujinya dapat kita gunakan rumus yang di awal tadi. Z sama dengan X dikurang NP0 per akar NP0 Q0 sama dengan P sama dengan P0 per akar P0 Q0 per N sama dengan 0,6 dikurang 0,5 per akar 0,5 dikali 0,5 per 100. Hasilnya adalah 2. Kemudian, analisis. Karena 1,645 kurang dari Z hitung, maka nilai Z hitung jatuh di daerah penolakan, sehingga H0 ditolak. Kesimpulannya, jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa P sama dengan 0,5, maka proporsi dari rumah-rumah di desa yang dipasang AC tidak sama dengan 50%. Kemudian ada uji hipotesis dua proporsi, di mana rumusnya sudah tertera pada slide ini. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Seseorang tertarik pada proporsi laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi yang menyukai nasi kuning. Dalam suatu contoh, 100 laki-laki terdapat 50 yang menyukai nasi kuning, sedangkan di antara 100 perempuan hanya terdapat 40 yang menyukai nasi kuning. Dapatkah kita menyimpulkan pada tarik signifikansi 1% bahwa proporsi laki-laki yang menyukai nasi kuning dalam populasi tersebut lebih besar dari proporsi perempuan yang menyukai nasi kuning? Cara penyelesaiannya, pertama, menentukan klaim. Klaim P1 lebih besar dari P2. Membentuk hipotesis H0 P1 sama dengan P2, H1, P1 lebih besar dari P2. Karena klaim tidak mengandung sama dengan, maka menjadi H1. Nilai signifikansinya adalah alfa sama dengan 1%. Lalu menetapkan daerah penolakan H0. Di daerah penolakan H0 ada pada titik lebih dari 2,326 ke kanan. Hal ini karena Z1% sama dengan 2,326. Statistik ujinya dapat kita gunakan rumus yang tadi. P sama dengan 50 tambah 40 per 100 tambah 100, hasilnya 0,45. Lalu, Q sama dengan 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 0,45. Hasilnya adalah 0,55. Lalu Z sama dengan P1 dikurang P2 per akar PQ dalam kurung 1 per N1
ditambah 1/N2 sama dengan 0,50 dikurang 0,40 per akar 0,45 dikali 0,55 dikali dalam kurung 1/100 ditambah 1/100. Jadi hasilnya adalah 0,0703. Lalu, analisis yang didapatkan karena Z hitung lebih kecil daripada 2,326, maka nilai Z hitung tidak jatuh di daerah penolakan, sehingga H0 gagal ditolak. Kesimpulannya, jadi bukti sampel tidak cukup untuk mendukung klaim bahwa P1 lebih besar dari P2. Maka, proporsi laki-laki yang menyukai nasi kuning dalam populasi itu tidak lebih besar daripada proporsi perempuan yang menyukai nasi kuning. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.